Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nudiawati. Di sini saya akan menjelaskan tutorial singkat mengenai aplikasi MySQL Workbench. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbentuk visual yang dipergunakan untuk mengelola basis data. Nah, biasanya digunakan oleh seorang arsitek basis data, pengembang basis data, serta administrator basis data. Nah, tentunya aplikasi ini sangat penting untuk menyimpan data-data kita yang berjumlah besar. Langsung saja kita ke tutorialnya, yaitu kita pertama harus membuka aplikasi SAM untuk mengaktifkan MySQL kita terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik bagian Start, setelah kita mengaktifkan Start di SAM ini, kita langsung buka saja aplikasi software MySQL Workbench-nya. Pertama-tama kita harus buat database terlebih dahulu, yaitu kita klik bagian Create a New Schema untuk membuat database. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tuliskan apa nama database yang akan kita buat. Misalnya saya membuat SMA 15. Nah, nama ini tidak boleh ada spasinya. Jadi, semisal mau dikasih spasi, kita pakai underscore. Seperti itu. Lalu, kita klik apply. Kalau sudah ada tanda centang, berarti sudah berhasil untuk membuat database-nya. Kita cek di situ sudah ada nama database SMA 15. Setelah kita membuat database, kita membuat tabel, yaitu di bagian tables, kita klik kanan. Lalu, kita pilih Create Table, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan menamai apa? Misalnya saya akan namai kantin. Lalu kita klik tanda panah 2 itu. Kita lebih rinci lagi apa isi dari tabel yang akan kita buat. Misalnya yang pertama wajib ada ID kantin untuk penomoran. Kita klik PK, NN, dan AI. Selanjutnya saya misalnya mau membuat penjual, maksudnya nama penjualnya. Nah, varchar ini adalah tipe data untuk menampung data yang bertipe karakter atau alfabet. Nah, contohnya nama barang, nama orang, nama tempat, pokoknya yang alfabet. Nah, untuk 45-nya ini adalah batas nama tersebut. Jadi, kalau saya kasih 45 berarti antara 1 sampai 45. Setelah itu saya buat tabel isi tabel lagi, yaitu contoh makanan. Nah, kita buat varcharnya 45 dan kita centang NN. Lalu saya buat harga. Untuk harga yaitu integer. Integer itu adalah tipe data yang digunakan untuk menampung data yang bertipe angka atau numerik. Nah, jadi integer saya tulis 11 karena harganya tidak sampai 11 angka. Kemudian saya buat jumlah karyawan. Nah, integer lagi karena bentuknya angka, dan jangan lupa klik centang NN. Lalu kita apply. Nah, tandanya sudah berhasil. Kemudian kita cek apakah tabel yang sudah kita tulis tadi sudah muncul. Nah, caranya kita klik kanan. Kita klik yang bagian tabel. Nah, sudah ada kantin ini. Nah, kantin ini lalu kita klik yang tabel, gambar bentuk tabel ini. Kita klik. Nah, lalu akan muncul tabel yang sudah kita buat. Ada ID kantin, penjual, makanan, harga, dan jumlah karyawan. Lalu kita akan membuat isi dari tabel tersebut. Kan tidak mungkin kalau tabelnya hanya kosongan saja. Makanya kita buat isi tabel tersebut. Yaitu caranya di query ini jangan lupa tuliskan select bintang from nama database-nya, titik, lalu nama tabelnya, titik koma. Kemudian enter, kita tulis insert into SMA 15 titik kantin
Nah, buka kurung, kita tulis dari penjual. ID kantin tidak perlu ditulis. Kita tulis penjual. Penjual, koma makanan, koma harga, koma jumlah karyawan, tutup kurung. Kemudian values, buka kurung. Nah, valuesnya ini jangan lupa diberi petik 1. Nah, petik 1. Nah, contohnya saya tulis penjualnya namanya Sarah. Nah, koma petik soto, koma 5.000, koma 3 karyawan. Setelah itu kita run tanda petir ini. Nah, sudah berhasil. Nah, kalau di bawah ini tidak muncul, kita cara mengeceknya dengan klik tabelnya lagi di sini. Nah, di sini sudah ada, berarti sudah berhasil. Nah, kemudian kita buat lagi untuk isi yang lain. Nah, cara biar cepat kita tinggal ganti bagian values-nya saja. Nah, sampai semuanya terpenuhi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita cek. Nah, sudah saya isi 4 nomor. Ada 4 ID kantin, 4 penjual. Nah, setelah itu kita coba untuk mengupdate data. Mengupdate ini maksudnya mengganti salah satu data yang sudah kita buat. Nah, contoh saya akan mengupdate makanan di penjualnya Bu Sarah. Nah, kita tulis update, jangan lupa database SMA15.kantin set bagian makanan. Yang saya akan update yaitu bagian makanan. Kemudian sama dengan ID kantin, sama dengan apa yang akan kita ganti, yaitu misalnya saya geprek where ID kantin. Nah, sama dengan nomor ID kantinnya yang mana yang akan kita rubah, yaitu saya 1. Jangan lupa tanda petiknya. Nah, setelah itu kita run. Nah, kalau tidak muncul di bawah sini, kita cek bagian tabel sama seperti tadi. Nah, Sarah ini penjual makanan sudah terganti yaitu geprek. Nah, setelah kita mengupdate, kita akan mencoba untuk menghapus salah satu data, salah satu penjual, data penjualnya. Yaitu caranya delete from, tulis database-nya yaitu SMA15.kantin where ID kantin sama dengan petik mana yang akan kita hapus. Contohnya saya menghapus nomor 3, ID kantin nomor 3, lalu kita run. Nah, kita run. Kalau di sini tidak muncul, kita buka bagian tabel. Nah, nomor 3 sudah tidak ada karena tadi kita sudah memasukkan coding untuk menghapus data tersebut. Nah, setelah contoh itu kita akan coba lagi untuk mengurutkan harga. Kita ketik select bintang from SMA15.kantin order by harga ASC. Nah, ASC ini untuk mengurutkan data dari kecil ke besar, harganya yang akan kita urutkan. Nah, sudah muncul yaitu 4.000, 5.000 dan 7.000 sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita coba lagi untuk menghapus data yang sudah kita buat. Nah, yaitu kita tulis drop table SMA15.kantin. Setelah itu kita run. Nah, kita run, lalu kita cek sudah tidak ada tabelnya lagi. Kita harus buat tabel baru lagi. Nah, seperti itu.